Selamat pagi Sobat Ilmiah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang metode untuk menaikkan data dari skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan metode successive interval atau yang sering disebut juga dengan metode MSI. Data berdasarkan kepada skala tingkatannya terdiri dari skala nominal, skala data ordinal, skala data interval, dan data rasio. Data ordinal adalah data yang sudah memiliki tingkatan, tetapi jarak antar tingkatan belum pasti. Contohnya adalah skala Likert dengan menggunakan skala 5. Misalnya terdiri dari sangat jelek, skornya 1, jelek, skornya 2, netral, skornya 3, bagus, skornya 4, sangat bagus, skornya 5. Dengan demikian, sangat bagus itu kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan bagus. Tetapi berapa jarak intervalnya antara bagus dengan sangat bagus belum jelas. Ini karena skala ini adalah baru skala ordinal. Sementara data interval adalah data yang sudah memiliki tingkatan, tetapi jarak antar tingkatan belum pasti karena belum memiliki nol mutlak. Contohnya skala pada termometer, skala pada jam. Pada termometer terdapat suhu 0 derajat. Suhu 0 derajat bukan berarti bahwa suhunya tidak ada. Suhunya 0. Bukan berarti suhunya tidak ada, tetapi tetap ada, yaitu sebesar 0. Nah, itu artinya adalah angka 0 di situ belum mutlak. Analisis dengan menggunakan statistik parametrik seperti analisis korelasi produk momen, regresi, PET analisis, uji T itu mensyaratkan datanya berskala interval. Oleh karena itu, jika data yang diperoleh dari penelitian itu berskala ordinal akan dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik, maka data harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi data interval menggunakan metode successive interval atau yang sering dikenal dengan menggunakan metode MSI. Nah, pada pagi hari ini kita akan latihan mentransformasikan data ordinal dengan menggunakan data interval dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara manual. Saudara menghitung sendiri dengan menggunakan program Microsoft Excel. Kemudian cara yang kedua adalah saudara menggunakan software Stat97 sehingga saudara tidak perlu menghitung sendiri. Yang pertama, saudara menghitung sendiri dengan tujuan adalah agar saudara tahu asal-usul dari angka tersebut. Nah, ini saya akan mentransformasikan data ordinal di sini nih, kolom C menjadi data interval dengan menggunakan cara manual, dengan dihitung sendiri menggunakan Microsoft Excel, sehingga diharapkan saudara nanti saudara paham betul atau tahu asal-usul bagaimana proses melakukan transformasi dari data ordinal menjadi data interval. Ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menghitung frekuensi. Ini jumlah pengamatannya adalah ada 110. Kita akan hitung frekuensinya berapa yang jawab 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara menghitung frekuensi bagaimana? Ini di bawah formulanya sudah saya bantu untuk dituliskan di sini supaya kalau saudara lupa bisa melihat di bawahnya. Nah, ini skalanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 0. 0 hanya sebagai bantuan di dalam perhitungan saja. Angka 0 di sini. Bukan berarti ada jawaban nolnya, bukan. Ini hanya sebagai bantuan di dalam perhitungan. Saya akan menghitung frekuensi. Formulanya adalah dengan menggunakan COUNTIF. COUNTIF dari ring di sini. Dari ring sini ya. Koma yang menjawab 1, 2, 3, 4, dan 5 berapa? Kita cek saja di sini K5. Kurung tutup, enter. Nah, ini COUNTIF. Nah, ini saya absolutkan biar nanti kalau di copy tidak geser dengan cara ditekan F4. Nah, ini sudah saya absolutkan.
Ya. Nah, absolutkan ini artinya adalah menghitung dari ring C4 sampai dengan C113 yang nilainya K51. Nah, ada. Nah, ini saya jumlahkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya menghitung probabilitas. Probabilitas adalah proporsi. Proporsi adalah berapa persen yang jawab 1, berapa persen yang jawab 2. Maka ini dibagi dengan total. Totalnya ini, saya absolutkan F4. Kalau supaya di copy tidak geser. Saya tarik ke bawah copy. Nah, ini mestinya jumlahnya juga 1. Kalau proporsi jumlahnya 1. Kemudian proporsi kumulatif. Proporsi kumulatif berarti kalau di sini ya sama dengan ini. Kalau di sini ya berarti ini ditambah sini dan seterusnya, sehingga ya Pak, ini proporsi kumulatifnya adalah karena pertama ya ini. Nah, makanya ini saya menggunakan angka 0 di sini hanya sebagai bantuan saja. Nah, ini ya, ditambah sampingnya. Tarik ke bawah. Nah, ini proporsi kumulatif sudah kita hitung. Kemudian kita menghitung nilai P. P itu maksudnya bagaimana? P itu maksudnya begini. Nilai P itu maksudnya begini. Kalau misalnya proporsinya kurang dari 0,5, maka nilai P-nya adalah 1 dikurangi proporsi kumulatif. Tetapi kalau proporsinya lebih dari 0,5, ya sama dengan ini, proporsi kumulatif. Ingat di gambar luas kurva normal. Ya, ini saya tulis formulanya untuk menghitung nilai P. Jika N5 sama dengan 0, maka 0. Jika N5 lebih besar atau sama dengan 0,5, maka tetap sebesar N5. Kemudian jika N5 lebih kecil dari 0,5, maka 1 dikurangi N5. Kurung tutup. Bukannya ada 3, sehingga tutupnya juga ada 3. Tarik bawah, copy ke bawah. Nah, nilai P-nya sudah. Kemudian yang berikutnya, saya akan menghitung nilai Z-nya. Nilai Z-nya dengan ketentuan kalau kalau nilai P-nya tadi 0, maka 0. Kalau P-nya 1 juga 0. Kemudian lainnya adalah normal inverse. Sehingga ini jika O5 sama dengan 0, maka 0. Kemudian jika O5 sama dengan 1 juga 0. Kemudian jika O5 lebih kecil dari 1, maka NOR INV 5 kurung tutupnya ada 4. Nah, dah kita tarik ke bawah. Nah, kita tarik ke bawah sudah, ini nilai nilai Z-nya. Kemudian yang berikutnya kita hitung nilai densitasnya. Nilai densitasnya jika nilai Z-nya 0, maka 0. Lainnya adalah kita lihat tabel ordinat kurva normal atau norm as dis formulanya. Sehingga di sini adalah jika P5 sama dengan 0, maka 0. Lainnya adalah norm as dis dari P5. Lainnya false. Kurung tutup. Tarik ke bawah. Nah, kemudian yang berikutnya kita menghitung scale value. Scale value rumusnya adalah density lower limit dikurangi density upper limit dibagi area upper limit dikurangi area under limit. Ini adalah rumus scale value. Sehingga kalau di sini
ini kalau 0 maka tetap 0. If L5 sama dengan 0 maka 0. Kemudian lainnya ini adalah Q4 dikurangi dengan Q5 dibagi dengan area under upper limit. Itu adalah di N5 dikurangi dengan N4. Tarik bawah. Nah, kemudian kita hitung nilai paling kecil dengan min. Nah, ini. Nah ya, nilai terkecil negatif 2,697. Penambahnya berapa supaya yang terkecil adalah sama dengan 1? Penambahnya tentunya adalah 3,697. Supaya kalau ditambah negatif 2,697 sama dengan 1. Jika kita untuk menghitung penambah jarak intervalnya adalah kalau yang pertama 0 maka 0. R5 sama dengan 0 maka 0. Lainnya adalah ABS. ABS mana? ABS ini. Ini diabsolutkan. Diabsolutkan. F4 ini ya. Biar ditambah, biar enggak geser, ditambah 1 kurung tutup. Nah, ini kalau 0 ya 0, kemudian lainnya ditambah dengan 3,697. Nah, di sininya maka tinggal nambah saja, scale value ditambah penambah. Nah, dengan demikian maka ini sudah kita transformasikan dari data ordinal ke data interval. Artinya kalau jawabannya 1 itu nilainya 0 karena tidak ada yang jawab 1. Kemudian kalau 2 nilainya 1, intervalnya jadi 1, kemudian kalau 3 jadi 2,405, kalau 4 menjadi 3,599, kalau 5 menjadi 4,8757. Nah, ini saya rapikan di sini. Jadi kalau jawabannya 1 ini ya. Jawabannya 1 di sini. Nah, ini kalau ini adalah intervalnya. Ini adalah intervalnya. Nah, ini adalah intervalnya. Nah, bagaimana untuk mentransformasikan? Untuk mentransformasikan di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kalau di sini, maka lihat ini ring dari sini sampai ke sini. Kita absolutkan, ya kita tambat pada kolom berapa di ring ini? Pada kolom 2. Nah, sehingga ini kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah kita rubah dari ordinal ke interval, kita rubah sehingga kalau di sini terjadi perubahan data, misalnya ini angka 4 jadi angka 3, maka sudah otomatis berubah. Maka otomatis berubah. Nah, ini saya ganti angka 5, maka otomatis berubah. Nah, itu adalah perhitungan dengan menggunakan manual. Jadi saudara sudah bisa membuat program untuk mentransformasikan data ordinal menjadi data interval. Tetapi ini saudara untuk satu ini, saudara buat ini di sheet yang lain sehingga nanti akan mempermudah saudara di dalam melakukan transformasi. Ini contohnya, saya hanya menggunakan satu contoh variabel saja. Nanti saudara silakan kembangkan sendiri menjadi beberapa variabel. Kemudian yang berikutnya adalah, cara yang berikutnya adalah
menggunakan Start 97 dengan menggunakan Edge-in Start 97. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pastikan dulu Anda punya file Edge-in Start 97. Kalau belum punya, maka silahkan saudara download di internet banyak. Kalau enggak, nanti akan saya sajikan linknya pada deskripsi video ini. Kemudian yang berikutnya, ini misalnya ya, nah ini saya punya sudah punya Start 97. Ini nanti silahkan saudara bisa download di internet. Letaknya pada D, kemudian data latihan analisis data, Start 97 ini adalah file saya dari sini. Kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya untuk melakukan transformasi dengan menggunakan Start 97. Caranya bagaimana? Ini yang pertama adalah pastikan dulu saudara punya file Edge-in Start 97, kemudian simpan pada direktori komputer. Tadi kalau saya sudah disimpan di direktori D, data latihan analisis data. Kemudian buka file yang akan ditransformasikan. Nah, ini saya akan menginstal Edge-in 97 terlebih dahulu. Ini file caranya ini ya. Ini apa? Caranya, langkah-langkahnya ini saya pindah saja biar nanti saudara lebih mudah. Nah, ini pastikan dulu Anda sudah punya file Edge-in Start 97 dengan cara download di internet, kemudian disimpan, kemudian buka file Microsoft Excel yang akan ditransformasikan, misalnya ini. Kemudian untuk menginstal ini Edge-in Start 97, caranya adalah pilih file, kemudian option, ya, file option, kemudian Edge-in ini, file option, kemudian Edge-in, kemudian pada sini ini pada bagian manage ini saudara pastikan adalah Excel Edge-in, kemudian go. Nah, sudah. Nah, kebetulan punya saya itu sudah diinstal. Jadi sini sudah muncul Start Excel-nya. Kalau belum, maka caranya adalah saudara browse, kemudian dicari di mana datanya Start 97 saudara simpan. Misalnya tadi disimpan di punya saya itu disimpan di D. Nah, disimpan di D. Kemudian disimpan di D, kemudian pada data latihan analisis data, kemudian dicari pada, nah di sini nyimpannya Start, kemudian oke. Nah, ini karena sudah disimpan ya dah. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita oke. Kemudian yang berikutnya maka akan klik OK, maka pada bagian Edge-in ini akan muncul. Kemudian untuk menggunakannya, bagaimana untuk menggunakannya? Untuk menggunakannya kan klik Edge-in, kemudian ini ada di klik Edge-in, kemudian Start. Nah, ini ada successive interval.
Ya, ini yang nanti akan kita gunakan. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya file kita ini yang apa namanya yang akan kita transformasikan dari ordinal ke interval, datanya adalah ini. Maka langkah yang pertama ini kita siapkan datanya. Setelah kita siapkan file pada file stat97 XLA-nya, kita klik enable makronya. Jadi tadi ini ya. Nah, ini kita ini filenya di sini. Kita klik, kemudian pada enable makrosnya kita klik. Nah, sudah. Kemudian yang berikutnya adalah ini karena sudah muncul edge in-nya, edge in, kemudian statistik, kemudian pilih successive interval, kemudian yang mau ditransformasikan datanya mana? Yang mau ditransformasikan datanya ini. Ya. Kemudian klik next. Maaf ada yang kurang. Sel outputnya mana? Mau ditaruh di mana sel outputnya? Saya taruh di sini nih, di H2 misalnya. Di H2. Kemudian next. Kemudian filenya yang mau ditransformasikan mana? Kita klik ini, kita sorot. Kemudian kalau mau di semuanya ya select all, cuma ini karena satu, kita sorot saja. Kemudian next. Kemudian nilai yang paling kecil berapa ini di data ordinal kita? 1, paling besarnya berapa ini karena skala 5 ya 5. Kemudian finish. Nah, ini sudah keluar. Ini datanya sudah keluar, data intervalnya, hasilnya sama dengan tadi program yang kita buat. Kemudian yang berikutnya kita akan latihan untuk yang data, misalnya kita akan meregresikan X terhadap Y. Tentunya kita tidak bisa hanya menjumlahkan data ordinal dan data ordinal X dan data ordinal Y kemudian kita regresikan. Tidak bisa karena data ordinal tidak bisa dijumlahkan. Oleh karena itu maka harus kita transformasikan menjadi data interval karena analisis yang digunakan adalah analisis parametrik, akan menggunakan regresi pengaruh X1 terhadap Y. Kita akan menggunakan stat97-nya, caranya kayak tadi sama. Ini edge in, statistik, successive interval. Yang mau kita transformasikan mana? Ini kan Y-nya dulu ini. Ini Y-nya. Ya. Kemudian untuk Y, sel outputnya mau taruh di mana? Y-nya. Nah, ditaruh di sini. Nah, taruh di sini. Kemudian next. Y1, Y2, Y4. Kemudian next. Ini skalanya sama kayak tadi, 1 sampai 5. Kemudian finish. Nah, ini data interval untuk Y-nya sudah. Sekarang yang berikutnya adalah data interval untuk X-nya. Caranya sama. Edge in, statistik, successive interval, ringnya adalah ini. Ringnya ini. Ya. Kemudian outputnya mau taruh di mana? Outputnya mau saya taruh di sini nih. Nah, di sini saja. Kemudian next. Yang mau diintervalkan mana? Yang mau transformasikan ini. X1, X2, X4. Next. Kemudian nilai terendahnya 1, tertingginya 5, sama kayak tadi. Finish. Nah, ini adalah data interval untuk X, ini adalah data interval untuk Y. Saya total Y-nya.
Saya jumlahkan. Nah, ini saya jumlahkan. Ya. Nah, kemudian total X-nya, total X1 ya, total X1 ini adalah tot Y, ini total X1 sama dengan sum, tarik ke bawah. Nah, saya akan meregresikan X terhadap Y. Caranya bagaimana? Data, kemudian data analisis, data analisis, kemudian kita cari regression, R, regression, oke. Kemudian Y-nya mana? Y-nya ini ya, Y-nya ini, Y-nya ini, blok. Kemudian X-nya mana? X-nya ini, kita blok. Ya. Kemudian label saya contreng karena nama variabel tadi saya blok. Oke, nah ini adalah persamaan regresinya, output regresi dari data ordinal yang sudah ditransformasikan menjadi data interval. Jadi itu latihan pada pagi hari ini. Latihan pada pagi hari ini bagaimana cara kita membuat program metode successive interval MSI dengan menggunakan Microsoft Excel yang pertama. Kemudian yang kedua kita latihan mentransformasikan data ordinal menjadi data interval menggunakan Microsoft Excel menggunakan fasilitas Stat 97. Kemudian kita menganalisis dengan menggunakan regresi data yang sudah ditransformasikan dari data ordinal menjadi data interval. Jadi itu latihan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.